Kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara Isya dan Tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai Isya setiap hari Minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdol, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Ternyata Wahabi diam-diam melakukan bid'ah, dan mereka ternyata juga doyan bid'ah, suka melakukan bid'ah. Kalau nggak percaya, berikut ini bukti nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum kultum dipandang dari sudut pandang Ustadz Wahabi. Menurut Ustadz Badrus Salam, kultum itu bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat dan tidak boleh dilakukan. Bahkan Ustadz Badrus Salam mengatakan bid'ah yang asli Indonesia, yang benar-benar asli di Indonesia, nggak ada di negara lain, ya bid'ah kultum ini. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa bid'ah made in Indonesia itu apa, maka bisa dijawab dengan kultum. Jadi kultum itu bid'ah made in Indonesia menurut Ustadz Badrus Salam. Kenapa disebut bid'ah kultum itu? Karena menurut Ustadz Badrus Salam nggak ada di masa Nabi, nggak ada di masa sahabat. Misalnya di masa Sayyidina Umar waktu dikumpulkan sholat tarawih berjamaah di masjid, setelah itu nggak ada kultum. Dan juga di masa tabi'in nggak ada kultum, sehingga kultum ini bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Hanya saja Ustadz Wahabi satunya, yaitu Ustadz Firanda, mengatakan bahwa kultum terus ceramah setelah taraweh itu ndak apa-apa, bukan bid'ah. Ceramah Ustadz Badrus Salam Al-Wahabi berikut ini saya tampilkan. Ceramah taraweh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Itu di masyarakat kita Pak, sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum. Sedangkan Ustadz Firanda, salah satu Ustadz Wahabi Indonesia, Ustadz Firanda berpendapat bahwa kultum bukan bid'ah. Kultum itu enggak bid'ah menurut Ustadz Firanda. Menurut Ustadz Firanda, kultum itu hanya sarana. Kultum itu dilakukan mumpung orang-orang berkumpul di masjid, mumpung orang-orang ada di masjid, akhirnya diadakan kultum. Misalnya kultum setelah sholat taraweh, atau kultum setelah sholat maghrib sampai isya pada waktu hari Minggu. Ustadz Firanda menegaskan bahwa kultum-kultum tersebut bukanlah ritual ibadah, tetapi hanya sarana, sehingga tidak bisa disebut bid'ah. Artinya kultum itu boleh dan bukan termasuk bid'ah, sebagaimana pendapat Ustadz Badrus Salam Al-Wahabi. Adapun pernyataan Ustadz Firanda sebagaimana berikut. Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara Isya dan Tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai Isya setiap hari Minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdol, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama, banyak orang yang gitu, ya, makanya ya udah selesai sholat sampai selesai, habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka
ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, itu lebih afdal. Maka kami ketika melihat dua video ini cuma ingin mengatakan bahwa Wahabi itu ternyata diam-diam juga melakukan bid'ah, yaitu seperti kultum. Dan mereka ini so anti bid'ah, tapi ternyata dirinya sendiri juga doyan bid'ah ternyata. Hanya saja mereka itu kenceng sekali kalau mengatakan bid'ah, membid'ahkan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau kelompoknya sendiri ya ndak apa-apa, ndak masalah gitu. Selanjutnya yang patut kami pertanyakan adalah sesama Wahabi kok beda antara Badrus Salam dan Firanda ini, kok beda mengenai kultum. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Ternyata di antara mereka itu sudah terjadi perbedaan untuk melabeli suatu kegiatan itu bid'ah atau tidak. Lalu kenapa kelompok Ustadz Badrus Salam itu tidak membid'ahkan kelompok Ustadz Firanda, tidak melabeli ahli bid'ah kepada Ustadz Firanda? Padahal menurut Ustadz Badrus, kultum itu adalah bid'ah. Berarti kelompoknya Ustadz Firanda melakukan hal bid'ah. Melakukan hal bid'ah adalah bentuk kesesatan. Orang yang tersesat akan masuk neraka. Ustadz Firanda nanti akan masuk neraka. Dan orang yang melakukan bid'ah itu sulit taubatnya. Kenapa? Karena ya kata Ustadz Wahabi, kata orang-orang Wahabi, karena orang yang melakukan bid'ah itu nggak merasa bersalah. Nah, ini biasanya konsep bid'ah yang diutarakan oleh Ustadz Wahabi. Selanjutnya kita kaji sedikit mengenai kultum menurut pandangan Ustadz Firanda. Menurut Ustadz Firanda, kultum itu bukan bid'ah. Karena kultum itu hanya sarana, bukan ritual ibadah. Kultum itu dilakukan mumpung ada orang ngumpul. Jadi ketika sholat taraweh banyak orang ngumpul, mumpung banyak orang akhirnya ada kultum. Mumpung banyak orang ngumpul setelah sholat maghrib akhirnya ada kultum sampai waktunya sholat isya. Jadi ini hanya sarana saja, bukan ibadah, bukan ritual ibadah, begitu kata Ustadz Firanda. Sehingga kultum itu bukan bid'ah. Sebenarnya kalau kita mencoba memahami konsep bid'ah yang biasanya disampaikan oleh Ustadz Wahabi, kultum ini sebenarnya lebih dekat kepada bid'ah. Kenapa? Karena ketika orang melakukan kultum itu ya di hatinya pasti ingin pahala. Ketika ingin pahala berarti kan ibadah. Ketika ibadah berarti butuh dalil. Kenapa? Karena ibadah itu kata Wahabi butuh dalil. Kalau nggak ada dalilnya bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Karena nggak ada bid'ah hasanah versi Wahabi, nggak ada. Dan sebenarnya kalau kita ingin berpikir jernih, amaliyah aswaja seperti misalnya salaman selesai sholat, itu nggak ada bedanya dengan kultum. Artinya begini, ketika kita salaman selesai sholat, ya mumpung ketemu, mumpung ngumpul di masjid, mumpung ada kesempatan. Dan itu hanya sarana, bukan ritual ibadah, bukan termasuk ritual sholat, hanya sarana saja. Begitu juga dengan maulid Nabi. Maulid Nabi itu ya hanya sarana saja, mumpung Rabiul Awal, mumpung bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan sarana, dijadikan momentum untuk ngumpul bareng, ngumpul membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat, terus disertai dengan sedekah dan seterusnya. Jadi maulid Nabi ya hanya sarana saja, bukan ritual ibadah mahdhoh ya. Dan juga tahlilan ya momentum saja dan sarana saja, mumpung tetangga ada orang yang meninggal, mumpung ada family yang meninggal, kemudian diadakan tahlilan sebagai doa untuk orang yang meninggal, diadakan tahlilan sebagai kiriman doa untuk orang yang meninggal. Dan itu hanya sarana, bukan nambah ibadah. Kenapa? Karena tahlilan, membaca selawat, membaca Al-Quran, atau membaca selawat waktu maulid Nabi, memberi sedekah itu sebenarnya sudah ada syariatnya. Cuma dilakukan misalnya pada bulan Rabiul Awal, dilakukan misalnya setelah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari setelah ada orang yang meninggal. Dan itu hanya sarana saja, hanya momentum ya, hanya momentum. Sama dengan kultum. Kultum itu nggak ada ajaran dari Nabi, nggak ada ajaran dari sahabat, nggak ada contoh dari sahabat dan tabi'in. Cuma dilakukan. Kenapa? Karena momentum. Mumpung ada orang ngumpul, mumpung banyak orang di masjid, mumpung
ada orang sholat tarawih, akhirnya diadakan kultum, dan itu bukan ritual ibadah, hanya sarana saja. Maka kultum, salaman setelah sholat, maulidan atau maulid nabi atau tahlilan itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu hanya sarana, itu hanya momentum saja dilakukan. Sedangkan esensi yang dilakukan, esensi tahlilan, esensi membaca selawat itu sudah disyariatkan oleh Islam. Dan sebenarnya ulama Wahabi itu sepakat bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ya, contohnya doa khatam Al-Quran di bulan Ramadan dilakukan di dalam sholat. Itu menurut bin Bas itu nggak ada dalilnya, tetapi dilakukan. Berarti sesuatu yang baru, ibadah baru, tetapi dilakukan oleh Wahabi. Berarti Wahabi melakukan bid'ah. Dan bin Bas itu mengatakan tidak masalah, tidak apa-apa. Bahkan bin Bas itu menegaskan begini, kalau ada orang ingin mengharamkan doa khotmul Quran di bulan Ramadan itu di dalam sholat itu, datangkan dalilnya. Mana dalilnya? Dalil yang mengharamkan mana? Nah, begitu kata bin Bas. Jadi kata bin Bas, kalau ada orang ingin mengharamkan doa khotmul Quran di bulan Ramadan di dalam sholat, itu harus ada dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil jangan mengharamkan. Nah, begitu kata bin Bas. Padahal di dalam ibadah itu menurut bin Bas itu tauqifi, harus ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Ternyata di dalam masalah doa khotmul Quran di bulan Ramadan nggak ada contoh, tetapi bin Bas mengatakan tidak masalah. Lebih jelasnya mari kita tonton video berikut ini. لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أنا وصلت إلى قناعة وأنا أطرحها بين أيديكم الآن، مع أنني ما أدري هل ذكرتها في هذا الكتاب أو لم أذكرها، أن العلماء باتفاق، لن أقول بإجماع حتى لا أبالغ وأدعي ما لم أستقرئه، أقول إن علماء المسلمين باتفاق يقولون إما بلسان الحال أو بلسان المقال ليس كل بدعة ضلالة، باتفاق. تقول لي مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قلت الشيخ بن باز بلسان المقال يقول كل بدعة ضلالة، ولكن بلسان الحال هناك بعض الأمور أجازها الشيخ. هل ممكن تعطيني مثال؟ قلت نعم ممكن أعطيكم مثال. قضية على سبيل المثال نرجع إلى هذا الأمر، قضية دعاء الختم في رمضان. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول لا أعلم لهذا الأمر دليلا من الكتاب والسنة، ولكن هكذا أدركنا مشايخنا من أئمة الدعوة ممن لا تخفى عليه السنة، هذا دليله في التجويز. ويقول إن دعاء الختم خارج الصلاة قد ورد عن الصحابة، فينبغي أن يكون الأمر كذلك داخل الصلاة. وهذا هناك في الفتوى تحتاج وقفة، لأن الشيخ مما أعلم عنه من فتاواه الكثيرة رحمه الله أنه يقول العبادات توقيفية مبناها على التوقيف. ثم قال الشيخ كلمة، قال ومن حرم أو أنكر دعاء الختم داخل الصلاة فهو المطالب بالدليل. قلت سبحان الله، يكفي أن أقول كل بدعة ضلالة، هذا يكفيني. الشيخ أخذ تكلف حقيقة في هذه الفتوى، لم تسر على منهجه. وأنا لا أقول هذا الكلام ثم يأتيني شخص آخر يقول أنت تحقر من شأن الشيخ وتهون من شأنه. Dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa Wahabi sepakat tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang dilakukan dan itu tidak sesat. Yang kedua, Wahabi itu ternyata juga doyan bid'ah. Mereka sok-sok suci, nuduh ahlus sunnah wal jamaah ahli bid'ah. Tetapi sebenarnya mereka juga ahli bid'ah, doyan bid'ah. Baik teman-teman Najat Ngaji, kami mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.